สวัสดีครับผมล็อกกี้จาก The River Asia ในประเทศไทยผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ร้องเพลง Yehovah Jireh จาก JPCC เป็นเพลงนมัสการที่ร้องเป็นภาษาไทยครับผมรับพระพรจากเพลงนี้อย่างมากมายและเชื่อว่าคนไทยจะได้รับพระพรเช่นกันครับสามารถรับฟังได้แล้วในทุกแพลตฟอร์มสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรครับ Hai, salam kepada saudara semua para orang tua di JPCC. Merupakan sebuah keistimewaan bagi kami di JPCC untuk dapat bekerja sama dengan saudara para orang tua dalam membawa anak-anak mengenal pribadi Tuhan Yesus, karena hal ini juga yang menjadi prioritas dan harapan kami melalui keberadaan JPCC Next Gen. Nah, kami menyadari pada saat ini kita semua masih sedang dalam masa transisi dari ibadah online menjadi ibadah onsite. Kami sangat-sangat bersyukur dan menghargai saudara dalam adaptasi yang saudara tunjukkan sebagai orang tua. Kami pun mengakui ada tantangan yang orang tua rasakan ketika ingin mendaftarkan anak untuk beribadah onsite. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, serta atas dampak yang saudara sekeluarga rasakan ketika tidak berhasil mendaftarkan anak saudara di ibadah JPCC Next Gen. Sampai saat ini kami terus berusaha agar dapat melayani anak-anak di ibadah onsite dengan lebih baik lagi. Nah, beberapa update yang terjadi sejak bulan Oktober 2022, kami melakukan pemindahan kelas di Sutra Hall khususnya ke ruangan yang lebih besar untuk menambah kapasitas anak. Yang kedua, kami pun juga tetap menaruh prioritas keamanan dalam cara menjaga jumlah anak di dalam ruangan. Yang ketiga, kami pun juga proaktif melatih para small group leader agar memiliki kesiapan yang baik untuk mengajar dan menjaga anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Dan yang terakhir, kami pun juga mengajak date members untuk melayani sebagai small group leaders yang baru. Kami akan terus berusaha meningkatkan kapasitas tanpa mengurangi kualitas ibadah JPCC Next Gen. Dan apabila ada daripada saudara yang tergerak dan ingin turut mendukung dengan melayani sebagai small group leader, kami mengundang saudara untuk bergabung, atau saudara juga dapat mendukung ketika di rumah dengan menggunakan tools yang parenting ministry sediakan yang memperlengkapi para orang tua dalam membangun iman anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan pengertian saudara selama ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga senantiasa. Hello Church, apa kabar semuanya? And welcome, selamat datang di JPCC Online Service. Saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada semua saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara ada dalam keadaan yang baik dan yang sehat. We're gonna have an amazing service today. Dan sebelum itu, kita ada sebuah pengumuman tentang JPCC Parenting Seminar, yaitu
dengan judulnya Raising a Secure Child. Nah, kami di JPCC, kami sangat mendukung setiap saudara sebagai orang tua dalam perjalanan kalian sebagai orang tua dalam membesarkan anak-anak. Itu sebabnya kami mengadakan parenting seminar berjudul Raising a Secure Child dengan pembicara sahabat saya Pastor Yusar dan Mara Badudu pada tanggal 15 April nanti di Upper Room, Jakarta. Nah, kita semua akan belajar tentang bagaimana sebagai orang tua kita dapat menanggapi semua kebutuhan anak-anak kita agar mereka dapat dibentuk dalam sebuah keterikatan dan relationship yang dengan baik dengan anak-anak kita. Karena ini akan sangat berdampak kepada kehidupan setiap anak-anak supaya mereka bisa bertumbuh bahagia, mereka bertumbuh lebih kuat dan bertumbuh menjadi orang-orang yang secure. Nah, pastikan pendaftaran kalian semua bisa dilakukan melalui My JPCC app yang saudara bisa lakukan sekarang ini. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan membacakan ayat mingguan kita. Dan seperti biasa, saya akan membacakannya terlebih dahulu. Setelah itu saudara akan membacakannya. Pengkhotbah 4 ayat 17 mengatakan begini. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mari kita dimanapun saudara berada membacakannya bersama-sama. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, apakah saudara saat ini siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita mempersiapkan hati kita and let's worship and praise our God. Welcome JPCC. Siapa di sini yang pernah merasakan mujizat Tuhan? Mari rayakan bersama. Come on. Sing it out. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. Come on. Di dalamku tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Come on. Kau raja yang hebat. Sing it together. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kami percaya. Angkat suaramu. Oleh darahmu yang bebaskanku. Are you ready? 1, 2, 3, come on. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut, kemenanganku bersamamu. Atas semua yang telah kau perbuat buat hidup kami Tuhan, we just wanna say thank you Lord. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Kalau saudara percaya, nyanyikan
kasih Tuhan. Masih ada yang kurang baik dalam hidup kami, tapi Engkau setia. So good, you're so good. Here we are, Lord. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king. So for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, JPCC, worship Him. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, come on, worship Him. I will worship You. So I throw up my hands and praise You again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Sing hallelujah. Come on, lift up your hands. So I throw up my hands and praise You again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Sing hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for it. Lift up your hands and say hallelujah. Singing hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah. Come on. Come on, my soul, don't you get shy on me. Live up your song. You got the lion inside of those lungs. Get up and praise Him. Praise the Lord, praise the Come on, Lord. church, sing it together. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You've got the lion inside those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, JPCC. Come on, my soul, don't you get shy on
praise you again and again. So all that I have is a Hallelujah, hallelujah. I know it's not much, But nothing else fit for a king, King of Kings. except for a heart singing hallelujah, Hallelujah. hallelujah. One more time. So I throw up my hands, And praise you again and again. praise you, Lord. Yes, all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, Nothing else. except for Nothing a else. sing hallelujah, Hallelujah. Amin Tuhan. Sebab Kau yang memampukan kami Tuhan untuk bisa bersyukur dalam segala keadaan Tuhan. Hanya Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terlebih tinggi pikiran-Mu, terlebih besar kuasa-Mu. Kuatku percuma, sia-sia tanpa ada penyertaan-Mu. Terbatas yang ada padaku, terlengkap apa yang Kau tahu. Teramat ku perlu hadirat-Mu, biar Roh-Mu yang memimpinku. Come on JPCC, sing it. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, Setiap kata terucap hanya bagimu. segenap pikiranku, Seisi hatiku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan engkau percaya. Engkau percaya kepadaku. Thank you God. Untuk menjalani rencana-Mu. Teramat pitimu dan langkahku menjadi sesuai kehendak-Mu. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagi pikiranku, seisi hatiku bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu, segenap pikiranku, seisi hatiku bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagimu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Semua kan ku lakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Pencipta. Come and sing it from your heart. Terimalah persembahan Hidup kami hanya bagimu Tuhan. bagimu. Semua yang ku
Mari saudara angkat tanganmu, nyanyikan. Now we'll sing of all you've done. I'll remember how far you carried me from beginning Until the end, you are faithful, faithful to One more time, sing it again. And now we'll sing of all you've done. I remember how far you carried me from beginning until the end. You are faithful, faithful to the Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan Allah yang beserta dengan kami. Tidak ada satu hari pun di mana Engkau tidak ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mengucap syukur untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh benar seperti yang tadi kami nyanyikan bahwa kami semua memang makhluk yang terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Itu sebabnya biar rencanamu digenapi di dalam kehidupan kami. Bukan rencana kami. Biar kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami. Bukan kehendak kami. Sebab pikiran-Mu lebih tinggi daripada pikiran kami. Terpujilah dan mulialah nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, saat kami datang menghampiri Engkau, menghampiri firman-Mu, berbicaralah kepada kami, Roh Kudus. Berikan kami pengertian, berikan kami pewahyuan. Ajar kami untuk bukan cuma sekedar membaca, tapi juga merenungkan, meneliti, bertekun di dalamnya. Supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami boleh terus diubahkan, semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Speak to us, Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 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 Berikan tepuk tangan bagi teman-teman yang sudah melayani kita dengan begitu luar biasa. Thank you very much. Kita masih ada di dalam sebuah seri pengajaran tentang spiritual training. Yang saya percaya kalau kita dengarkan, kita perhatikan, ada begitu banyak informasi yang kemungkinan besar akan saudara terima pada hari ini. So jadi konsentrasi dan catat kalau bisa. Karena kalau saudara benar-benar memperhatikan, ini akan sangat berguna bagi kita semua. Kita akan coba lihat dulu apa yang menjadi ayat landasan kita di dalam seri pengajaran ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, latihan jasmani sedikit saja gunanya. Jadi bukan tidak ada gunanya saudara ya, tapi lebih sedikit gunanya. Jadi ini bukan ayat yang akhirnya kita pakai untuk kita nggak olahraga gitu ya. Bukan. Tapi memang lebih sedikit gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam apa? Segala hal. Nah, kenapa berguna dalam segala hal? Dikatakan demikian, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi latihan rohani lebih besar gunanya karena ada janji yang terkandung di dalamnya. Baik untuk hidup kita di masa sekarang, sama mungkin seperti latihan jasmani tadi, tapi bukan cuma itu doang. Tapi latihan rohani juga berguna untuk hidup kita di masa-masa yang akan datang, bahkan sampai pada kekekalan. Itu sebabnya kalau saudara mengikuti seri pengajaran ini dari sejak awal, kita belajar bahwa latihan rohani atau spiritual training itu lebih besar gunanya atau lebih bermanfaat daripada physical training. Bukan tidak ada gunanya, tapi latihan
jasmani tidak sebesar gunanya dibandingkan dengan latihan rohani. Nah, dalam minggu yang pertama atau bagian yang pertama dari sesi pengajaran ini, saya akan coba rekap sedikit. Kita sudah belajar bahwa spiritual growth is about training, not trying. Katakan sama-sama training. Training, not trying. Jadi pertumbuhan rohani itu bukan kita coba-coba, saudara. Bukan kita main gereja-gerejaan, bukan. Tapi pertumbuhan rohani sangat penting bagi kita supaya kita bisa hidup sebagaimana seharusnya kita diciptakan. Itu sebabnya spiritual growth is about training. Kita membangun kehidupan rohani kita melalui latihan-latihan. Sama seperti kita sedang membangun kesehatan kita, biasanya kita latihan. Kita makan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Demikian juga dengan spiritual growth. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, maka kita perlu melakukan latihan. Nah, Pastor Ari, kalau saudara ingat waktu itu, di bagian yang pertama ini sempat mengajarkan bahwa ada beberapa menu untuk latihan rohani, yaitu yang pertama adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Karena latihan rohani dapat membantu kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita intim dengan Tuhan, maka akibatnya, dampaknya adalah kita akan bertumbuh secara rohani. Sama seperti tema yang sedang kita usung di sepanjang tahun ini, kita mau menjadi lebih dekat, closer dengan Tuhan. Itu sebabnya kita gak ingin mendasarkan iman kita kepada iman kerumunan. Kita mau membangun iman pribadi kita supaya kita mengenal Tuhan kita secara personal, secara pribadi. Sehingga dalam keadaan apapun kita tidak kehilangan arah. Kita tidak kehilangan identitas kita. Kita tahu tujuan kita ada di dalam dunia ini. Yang kedua, latihan rohani membantu kita supaya kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita melakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak tahu dan mengenal apa kehendaknya. Iya kan? Nah, untuk kita mengetahui dan mengenal kehendak Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita perlu membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita perlu berdoa sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Lalu di minggu yang kedua atau di bagian yang kedua, kita masuk sebenarnya di dalam latihan rohani yang pertama yang kita bahas. Kalau saudara belum menyaksikan khotbahnya, saudara bisa saksikan di dalam online service melalui jpcc.org. Pastor Kenny Goh menyampaikan bahwa mencintai Yesus, kalau kita bilang kita cinta sama Yesus, kita cinta sama Tuhan. Nah, mencintai Yesus itu sama dengan mencintai firman Tuhan. Sama seperti kalau saudara bilang saudara mengasihi anak saudara. Tidak mungkin saudara mengasihi anak saudara lalu tidak menyukai perkataannya. Tidak mencintai perkataannya. Karena untuk saudara bisa mengasihi dia dengan benar, saudara perlu mengenal dia, perlu mengerti dia. Perlu cari tahu apa yang dia suka, kekuatannya apa, maunya apa, yang gak bagus buat dia apa, dan seterusnya. Nah, demikian juga kalau kita bilang kita cinta sama Yesus, seharusnya yang masuk akal adalah berarti kita juga mencintai firman-Nya. Nah, di dalam bagian yang kedua ini, Pastor Kenny menyampaikan begini. Mengutip apa yang ada di dalam The Bible Project. Bahwa firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, the Bible is a unified story that leads to Jesus. Alkitab isinya adalah berbagai macam kisah
tulisan yang ditemukan dari naskah-naskah yang ada, di mana semua kisah dan tulisan itu bahkan termasuk ada lagu-lagu di dalamnya, ada Amsal di dalamnya, semuanya itu adalah tulisan yang dikumpulkan untuk membawa kita menuju kepada satu pribadi yang luar biasa yang kita sembah, namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, bayangkan saudara, di dalam Alkitab saudara itu isinya ada 66 buku atau tulisan, 66 kitab. Jadi Alkitab tuh bukannya satu buku aja, sebenarnya isinya ada 66 kitab, 66 buku di dalamnya. Ditulis oleh lebih daripada 40 penulis. Dan ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Nah, jangan lupa saudara, kalau belum lihat, saudara saksikan khotbahnya di online service, karena Pastor Kenny di situ sangat bagus banget membawa kita untuk melihat mengapa Alkitab itu bisa dipercaya. Karena ada begitu banyak penemuan-penemuan akurat yang membuktikan bahwa apa yang ditulis di situ sangat kredibel, sangat dapat dipercaya. Tapi pada dasarnya adalah kita belajar di dalam bagian yang kedua ini bahwa Alkitab, karena dia dapat dipercaya, Alkitab adalah katalisator utama. Kalau saudara bingung apa katalisator? Katalisator pada dasarnya adalah penyebab atau pemicu utama. Alkitab adalah katalisator utama terjadinya pertumbuhan rohani. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, itu sebabnya saudara datang ke gereja. Kalau saudara datang ke gereja punya maksud yang lain, ya saya harap saudara bisa bertobat dan juga menyadari bahwa salah satu alasan mengapa kita datang ke gereja supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain, merayakan kebaikan Tuhan, supaya kita juga bisa bertumbuh secara rohani. Karena ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, maka rohani kita akan bertumbuh. Nah, hari ini kita ada di bagian yang ketiga. Kita sudah melihat bahwa Alkitab dapat dipercaya dan begitu penting di dalam proses latihan rohani kita. Nah, hari ini kita akan coba membahas bagaimana membaca Alkitab dengan benar, supaya kita bisa menjalankan latihan rohani kita juga dengan benar. Tapi sebelum kita membahas bagaimana caranya, akan sangat baik kalau kita terlebih dahulu tahu targetnya atau tujuannya itu apa, ya. Ya kan, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita perlu mengetahui targetnya, tujuannya itu apa. Dan itu sangat penting dalam pesan hari ini. Tujuan kita membaca Alkitab adalah membangun pengertian, bukan hanya pengetahuan. Jadi jangan jadikan Alkitab cuma sekedar pengetahuan saja. Cuma sekedar informasi yang kita terima. Tapi kita perlu membawa Alkitab itu untuk membangun pengertian. Sehingga di dalam pengertian yang kita miliki, kita dapat mengenal siapa yang diceritakan di dalam Alkitab tersebut. Mungkin bisa katakan ke kiri kanannya, pengertian, bukan hanya pengetahuan. Kenapa ini begitu penting? Karena ya kita semua mungkin pernah mengalaminya juga. Paling tidak saya tahu bahwa saya pernah mengalaminya di waktu-waktu tertentu. Di mana tanpa kita sadari, karena kita melihat Alkitab itu hanya sebagai pengetahuan yang kita perlu gali atau kita perlu dapatkan. Lalu kita membaca ayat tertentu dan bahkan menggunakannya untuk kepentingan diri kita sendiri gitu ya. Kita klaim-klaim sembarangan, mobil orang lah kita klaim gitu ya kadang-kadang. Atau kita menggunakannya untuk mengkritik orang lain. Kita menggunakan ayat-ayat tertentu untuk menyerang orang lain. Karena kita merasa bahwa kita lebih punya pengetahuan daripada orang tersebut. Nah, itu adalah tujuan yang salah, tujuan yang tidak benar.
pada saat kita membaca Alkitab. Tapi tujuan yang benar adalah justru kita harus mencoba membangun pengertian supaya kita tidak sembarangan saja mendapatkan sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita bisa lihat di dalam Matius 7 ayat 3-5, Tuhan Yesus mengatakan demikian tentang situasi yang tadi baru saja saya sampaikan. Dikatakan begini, mengapakah engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu? Ini ilustrasi ya saudara, bukan benar-benar ada serpihan kayu. Apalagi balok, wah lebih repot lagi. Gitu ya. Tapi dikatakan gitu, mengapa engkau melihat serpihan kayu yang kecil doang di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui, yang lebih besar hambatannya penghalangnya. Kita malah tidak hiraukan. Ayat keempat dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu yang kecil doang, mau dikeluarkan dari mata saudara kita, orang lain atau teman kita, padahal ada balok di dalam mata kita, nggak mungkin, kan nggak kelihatan gitu ya. Tapi di dalam ayat kelima dikatakan gini, hai orang munafik. Yesus yang ngomong ya, bukan saya, saudara. Ini juga kepada saya soalnya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Jadi kita perlu memperhatikan kondisi kita dulu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang sangat baik dan tepat untuk kita pakai di dalam pendekatan kita pada saat kita membaca firman Tuhan. Akan jauh lebih baik jikalau kita terlebih dahulu memberikan diri kita untuk dikuasai firman Tuhan sebelum akhirnya kita menguasai firman Tuhan. But at the end of the day, gak ada satupun orang di muka bumi ini yang dapat sepenuhnya 100% menguasai firman Tuhan, saudara. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Kita butuh satu sama lain untuk berdiskusi sehingga kita bisa saling menguatkan dan memperlengkapi satu sama lain. Tapi prinsipnya sama. Lebih baik kita dikuasai firman Tuhan terlebih dahulu daripada kita buru-buru mencoba untuk menguasai firman Tuhan dan akhirnya cuma jadi sekedar pengetahuan. Kita cuma jadi orang yang kita berasa pinter Alkitab, tapi sebenarnya tidak mengenal siapa yang diceritakan dalam Alkitab tersebut. Rasul Paulus dengan sangat baik mengatakannya begini, saya aja kepukul lah gitu ya, tertampar. Dia bilang gini, begitu kita berpikir bahwa kita tahu semuanya, sebenarnya kamu tidak tahu apa-apa katanya. Itu sebabnya dikuasai firman Tuhan. Kalau kita izinkan diri kita dikuasai firman Tuhan, kita akan bertumbuh menjadi orang yang rendah hati. Tapi kalau kita buru-buru mencoba untuk menguasai firman Tuhan dan jadi coba untuk sok pintar sendiri, kita malah bertumbuh jadi orang yang tinggi hati. Dan saya yakin gak ada orang yang suka sama orang yang tinggi hati. Tapi semua orang bisa menerima dan suka dengan orang yang rendah hati. Mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 23-25 dikatakan, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ingat ya waktu itu kita pernah belajar juga bahwa when it comes to firman Tuhan, kita semua sekarang sedang mendengar firman Tuhan disampaikan. Tapi yang akan membedakan kualitas pertumbuhan rohani kita adalah siapa yang setelah mendengar melakukannya dan siapa yang setelah mendengar lalu tidak melakukannya. Nah, di sini si penulis Yakobus sedang bilang, jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi memang betul waktu kita baca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan kita dapat menemukan identitas kita yang sesungguhnya. Di dalam firman Tuhan kita dapat menemukan tujuan hidup kita.
Di dalam firman Tuhan, kita dapat menemukan alasan mengapa kita diciptakan. Di dalam firman Tuhan, kita mengenal bahwa kita memang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di dalam firman Tuhan, dapat memperbaiki perilaku kita yang salah. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan, kita sebenarnya sedang mengamati muka kita yang sebenarnya. Tapi sama seperti orang ini, kalau kita tidak melakukannya, kita dibilang begini, ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Jadi udah lihat cermin nih, udah lihat oh harusnya begini ya. Tapi kalau dia tidak melakukannya, begitu dia pergi dia lupa. Tadi gimana ya? Gitu ya. Lalu mulai dengar apa kata orang, mulai dengar apa kata dunia ini. Kamu jelek, kamu begini. Lalu lupa lagi identitas dan tujuan hidupnya. Lalu dilanjutkan begini. Tetapi siapa yang meneliti, bukan cuma membaca, saudara. Melakukannya bisa kita terjemahkan bukan cuma sekedar baca atau hafal, nggak ada salahnya dengan menghafal. Hafal bagus, saudara. Tapi jangan cuma sekedar berhenti di hafal, tapi meneliti hukum yang sempurna. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya. Jadi baca, mungkin hafal, merenungkan, diteliti, dan bertekun. Kadang-kadang balik lagi, baca lagi, diulangi lagi, baca lagi, dan seterusnya. Ketika kita lakukan itu, kita bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, menelitinya, bertekun di dalamnya, maka ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau saudara mau bahagia, baca, renungkan, meneliti, bertekun di dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan saudara akan menemukan identitas saudara sebenarnya. Tujuan, panggilan saudara. Mengenal saudara ini miliknya siapa. Dan seterusnya. Ketika kita lakukan itu. Sebab di 2 Timotius 3 ayat 16 terjemahan baru edisi 2. Kalau saudara belum tahu sudah ada edisi 2-nya. Dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan siapa saudara? Allah. Seluruh isi Alkitab atau kitab suci diilhamkan Allah. Kecepatan. Dan bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Disclaimer. Semuanya ini ditujukan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Dikuasai firman Tuhan. Untuk kita mengerti bahwa seluruh isi Alkitab, kitab suci diilhamkan Allah. Dan bermanfaat untuk mengajar kita. Bermanfaat juga untuk menyatakan kesalahan yang mungkin kita lakukan. Kan kalau orang lain yang bilang kita kesel ya. Tapi kalau firman Tuhan yang sampaikan membuat kita sadar bahwa ada kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi diilhamkan oleh Allah untuk mengajar kita, untuk menyatakan apa yang perlu kita perbaiki karena ada yang salah. Dan untuk mendidik kita, untuk kasih tahu apa yang benar yang harusnya kita lakukan. Dan pahami dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Motivasi lain mungkin yang seringkali kita terjebak di dalamnya waktu membaca Alkitab. Kita seringkali membaca Alkitab tanpa kita sadari hanya sebagai checklist doang. Hanya sebagai rutinitas belaka. Hanya sebagai kewajiban-kewajiban agamawi yang kita merasa perlu kita lakukan karena KTP kita Kristen gitu ya. Tapi kita sudah membahas dan belajar di dalam awal tahun ini bahwa untuk menjadi dekat dengan Kristus, close to Christ, talks about setting the right priorities in our hearts.
Menjadi dekat dengan Kristus itu berbicara tentang menentukan prioritas-prioritas yang benar di dalam hati kita. Lebih daripada more than our religious duties. Lebih daripada sekedar melakukan kewajiban agamawi. Nah berarti pertanyaannya gini, saudara membaca Alkitab oleh karena kewajiban, karena merasa harus, terpaksa, atau saudara membaca Alkitab karena saudara mencintai Yesus tadi. Karena kecintaan saudara kepada pribadi Yesus. Karena dampaknya berbeda saudara. Sebab kalau kita membaca Alkitab, firman Tuhan yang lahir dari kecintaan kita terhadap pribadi Yesus, maka kecintaan itu akan melahirkan pengenalan. Pengenalan akan pribadi yang kita cintai. Bukan cuma sekedar hafal saja. Lalu lupa rupanya seperti apa, seperti yang tadi dikatakan. Tapi kalau lahir dari kecintaan, maka itu akan membuat kita semakin mengenal. Nah, pengenalan akan membawa kita kepada keintiman. Pengenalan akan membawa kita kepada keintiman. Semakin dekat, semakin mengenal dia, semakin mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang melukai hati Tuhan. Dan bahkan bukan cuma sekedar mengetahui doang, kita semakin ingin menyenangkan dia. Kalau kita intim dengan seseorang, biasanya apapun yang kita lakukan kita pengen menyenangkan dia, membuat dia bahagia. Sama halnya ketika kita intim dengan Tuhan melalui pengenalan dan kecintaan kita akan pribadinya, maka firman Tuhan akan membawa kita intim dengan Tuhan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam bagaimana caranya. Nah, ayat yang tadi kita baca sebagai ayat renungan kita minggu ini, di situ kita dapat menemukan bagaimana caranya yang benar untuk membaca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, berbahagialah, sama ya seperti tadi ya. Bahagia, berbahagia. Berbahagialah dalam terjemahan bahasa Inggris seringkali disebut sebagai diberkati, blessed be. Orang yang diberkati ya bahagia biasanya gitu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Simply means jangan suka dengerin suara-suara yang salah, gitulah kurang lebih gitu. Ya, karena ada suara yang lebih benar. Ada perkataan yang lebih benar yang perlu direnungkan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang apa? Merenungkannya. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kita akan kembali ke ayat ini sebentar lagi, tapi kita teruskan dulu di dalam ayat ketiga. Ia seperti pohon, saudara, dan saya seperti pohon makhluk hidup yang ditanam di tepi aliran air yang apa? Menghasilkan buahnya. Jadi kalau saudara mau berbuah hidupnya, mau produktif, gak ada cara lain. Baca dan renungkan, bertekun di dalam firman Tuhan. Karena hal itu akan membuat kita menjadi pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berapa banyak saudara yang ingin hidupnya berhasil? Masih ada yang gak mau. Ternyata. Gak apa-apa. Tapi kalau saudara mau hidup saudara berhasil, ini caranya. Kita kembali ke dalam ayat yang kedua tadi tapi dalam terjemahan Amplified Version, karena di situ kita akan menemukan layer demi layer atau lapisan demi lapisan dari kata merenungkan. Dikatakan, but his delight is in the law of the Lord. Delight, kesukaan, kecintaan tadi. And on his law, yang adalah his precepts and teachings. Dalam hukumnya atau ketetapan-ketetapannya atau pengajarannya, orang tersebut, he habitually meditates day and night. Dia merenungkannya secara rutin. Secara terus menerus.
menjadi kebiasaan, bahkan menjadi gaya hidup. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau merenungkan firman Tuhan itu jadi kebiasaan, jadi gaya hidup kita. Itu akan mengubah seluruh perspektif hidup kita. Dan akan membuat kita menjadi orang yang berbuah. Dalam terjemahan The Message Version dikatakan, instead you thrill to God's word. Saudara dan saya bersemangat terhadap firman Tuhan. Nah, kalau kita lakukan itu, kita memiliki semangat itu, maka kita akan you chew on scripture day and night. Jadi kata merenungkan juga punya makna chew atau bukan cuy ya, bukan. Chew. Yang artinya adalah mengunyah. Saudara kunyah. Biasa makanan, kalau saudara kunyah, makanan itu jadi personal buat saudara. Buat saya mungkin pedas, buat Pastor Ari mungkin nggak pedas. Buat Pastor Sydney manis, buat saya mungkin nggak manis. Jadi sesuatu yang sangat personal. Dan dengan cara itulah seharusnya kita baca firman Tuhan, mengunyahnya, merasakannya, bahkan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Nah, untuk melakukan itu, sebagai gereja di JPCC, kita mau memperkenalkan sebuah metode kepada saudara. Sebuah alat yang dapat saudara dan saya pakai untuk merenungkan firman Tuhan. Metode itu namanya OIA atau OIA. Lebih gampangnya disebut oh iya gitu ya. Coba ngomong 1, 2, 3. Oh iya. Nah, gampang kan? Gampang banget. Jadi nggak bisa lupa saudara. Ya. OIA ini adalah singkatan dari 3 kata, yaitu O untuk observasi, I untuk interpretasi, dan A untuk aplikasi. Observasi, interpretasi, dan aplikasi. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Apa yang kita lakukan waktu kita membaca sebuah teks firman Tuhan, lalu kita mencoba melakukan langkah yang pertama, yaitu observasi. Observasi adalah tentang menyelidiki atau mengamati fakta-fakta yang ada di dalam teks firman Tuhan yang kita baca. Jadi jangan cuma sekedar baca lalu lewat, tadi baca apa? Apa ya? Gitu. No. Tapi waktu kita baca, kita coba lakukan penyelidikan. Kita coba mengamati fakta-fakta yang ada di dalam teks firman Tuhan yang kita baca. Nah, teks firman Tuhan itu ngomong bukan cuma sekedar 1 ayat saudara harusnya. Karena sangat berbeda kalau saudara baca 1 ayat dengan saudara baca 1 buku. 1 buku itu 1 kitab saja maksudnya. Karena itu akan memberikan kita konteks dari apa yang kita baca. Nah, kira-kira cara apa yang dapat kita pakai ketika kita mencoba untuk melakukan observasi ini? Ada cara yang seringkali kita sudah pelajari sebenarnya waktu kita sekolah. Baik itu dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai 5W 1H. 5 W's and 1 H. 5W 1H ini berbicara tentang what, where, when, who, why, lalu ditambah dengan how. Dalam bahasa Indonesianya lebih gampang, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, waktu saudara baca suatu teks firman Tuhan, saudara baca beberapa perikop mungkin, lalu saudara mulai mencari faktanya. Apa sih yang terjadi di dalam teks firman Tuhan ini? Gitu. Apa yang sebenarnya sedang diceritakan ya di dalam teks firman Tuhan ini? Lalu saudara mulai bertanya lagi, di mana kejadiannya? Apakah di upper room gitu ya? Atau di Casablanca? Atau di Setrawal? Bukan. Apakah di ruang atas? Atau di mana? Atau di Getsemani? Atau di mana? Di mana kejadiannya? Lalu kapan kejadiannya? Apakah kejadiannya
Setelah Yesus disalib, atau sebelum Yesus disalib, atau waktu kapan? Lalu setelah kapan kita tanya, siapa saja yang ada di dalam teks firman Tuhan itu? Siapa saja peran utamanya, peran pembantunya? Siapa aja yang membuat kejadian ini bisa terjadi? Lalu kita mulai mencari fakta tentang mengapa. Biasanya mengapa kita dapatkan dari kalimat-kalimat karena, oleh sebab itu, dan seterusnya. Mengapa? Mengapa hal ini terjadi? Jadi apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa aja yang ada di situ, mengapa hal ini bisa terjadi, lalu bagaimana terjadinya. Nah, ini adalah fakta-fakta yang kita bisa temukan melalui cara ini. Kalau saudara tahu 5W1H, mungkin sebagian saudara, ini intermezzo aja, sebagian saudara mungkin kurang tahu dalam bahasa Indonesianya apa sih itu. Dalam bahasa Indonesia saya juga baru tahu waktu saya coba untuk bantu anak saya belajar bahasa Indonesia, ternyata dalam bahasa Indonesia ada istilah adik Simba. Adik Simba ternyata, bukan anak Simba ya. Anak Simba mah Lion King. Ya, adik Simba. Gitu ya. Adik Simba. Gitu loh. Jadi saudara bisa pakai cara ini untuk melakukan observasi. Ingat, jangan comot satu ayat lalu dipakai untuk yang kurang tepat. Konteks adalah segalanya. Konteks is king. Konteks adalah segalanya. Kita mengerti konteks dengan cara mencari fakta-fakta yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, interpretasi. Interpretasi adalah tentang menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan tadi dari hasil penyelidikan. Interpretasi adalah tentang kita menarik kesimpulan setelah kita ketemu fakta-faktanya, kita harus menarik kesimpulan kan? Nah, menarik kesimpulan adalah bagian dari interpretasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu saudara untuk melakukan proses interpretasi. Yang pertama adalah kita coba bertanya kepada diri kita sendiri waktu kita menemukan fakta-fakta yang ada. Apa sih yang penulis ini coba untuk komunikasikan kepada orang-orang yang membacanya? Kita tanya, dari semua fakta yang ada, kita coba tarik kesimpulan. Sebenarnya penulis ini lagi coba menyampaikan apa sih kepada kita yang membaca suratnya dia atau tulisannya dia. Lalu yang kedua adalah, apa ada fakta-fakta lain yang mendukung penemuan kita? Contohnya misalnya, apakah teks ini ada hubungannya dengan teks sebelumnya dan sesudahnya? Jadi jangan cuma baca satu teks, habis itu langsung cepat-cepat tarik kesimpulan. Coba dilihat hubungannya, kaitannya satu sama lain. Contohnya waktu saudara baca Efesus 5 gitu ya, saudara temukan bahwa dikatakan di situ, hai istri, tunduklah pada suamimu. Lalu kita mulai, wah ini harus tunduk ya dan segala macam. Padahal kita lupa bahwa itu belum selesai. Di berikutnya ada tulisannya, hai suami kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Lalu bahkan di teks sebelumnya, di atasnya lagi ada kalimat, hendaklah kamu saling menghormati satu sama lain. Submit to one another. Nah disitulah kita mencoba untuk mencari fakta-fakta lain yang mendukung sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang lebih tepat. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan tentang apa sih pelajaran yang kita dapat simpulkan dari semuanya ini. Dari semua fakta yang ada kaitannya dengan satu sama lain. Dan kita mencoba untuk menyimpulkan yang dikomunikasikan oleh penulis apa. Lalu kita coba untuk mulai personalisasi. Kira-kira ini artinya apa buat saya? Pelajarannya apa buat saya? Dan pertanyaan ini membawa kita kepada langkah yang terakhir. Yaitu langkah aplikasi. Aplikasi adalah tentang menentukan apa yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita setelah mempelajari teks firman Tuhan tersebut. Kita sudah narik kesimpulan, nah sekarang kita coba untuk menentukan tindakan apa yang perlu kita lakukan. Mungkin bisa dibantu dengan cara ini. Space, S-P-A-C-E. Apakah di dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi, apa yang diceritakan tentang Tuhan dan apa yang diceritakan tentang perspektif kita sebagai manusia?
Apakah ada sin to confess? Dosa yang perlu diakui, yang perlu dihindari. Apakah ada promise to claim? Janji yang perlu kita perkatakan atas kehidupan kita. Karena itu adalah rencana Tuhan bagi hidup kita. Apakah ada attitude to change? Sikap perilaku yang perlu kita ubah. Karena salah nih. Kita perlu ubah. Kalau kita nggak ubah, kita akan menuju ke jalan yang salah. Apakah ada command to obey? Ada perintah untuk kita taati, untuk kita kerjakan. Dan yang terakhir, apakah ada teladan hidup, examples to follow? Ada teladan hidup yang perlu kita ikuti. Kelima hal ini dapat membantu kita untuk menentukan tindakan apa, aplikasi apa yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita melalui teks firman Tuhan yang kita pelajari. Ingat, tujuan kita membaca Alkitab adalah membangun pengertian, bukan hanya pengetahuan. Jadi, mari kita baca, renungkan, pelajari, dan taat melakukan firman Tuhan. Apa yang saudara bisa lakukan? Saudara bisa gunakan metode OIA tadi di dalam saat teduh pribadi saudara atau bersama dengan komunitas saudara. Dalam keluarga saudara, dalam date saudara, dalam pertemanan saudara. Saudara bisa lakukan itu, observasi, interpretasi, aplikasi. Jadi nggak sembarangan comot ayat Alkitab aja. Atau saudara juga bisa menggunakan 15 minutes Bible study dari learning.myjpcc.org, di mana saudara akan dibantu untuk mempelajari Alkitab dengan benar. Saudara mau lakukan itu? Ya, mari kita bertumbuh bersama-sama menjadi lebih dekat, bertumbuh secara rohani, menjadi intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang disampaikan hari ini membantu kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya yakin dan percaya saudara pasti sangat diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Nah, di JPCC ini, terutama dalam bulan Maret ini, kita berbicara tentang spiritual training. Dan ada sebuah video gerakan yang bisa membantu saudara untuk bisa mendalami Alkitab dan firman Tuhan, yang kita sebut sebagai OIA. Nah, apakah itu OIA? Saudara bisa menyaksikannya melalui video saat ini. Nah, itu dia video tentang OIA. Apakah itu OIA? Observasi, yaitu mencari dan mengumpulkan informasi dan semua fakta dalam teks bacaan atau ayat-ayat yang baru saja kita baca. Interpretasi, I, itu adalah menarik kesimpulan mengenai apa yang sang penulis teks ingin sampaikan kepada kita dari ayat bacaan kita. Dan A, aplikasi, yaitu bagaimana kita bisa mengaplikasikan semua yang tadi kita pelajari dalam kehidupan keseharian kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita mengikuti ini, OIA, akan sangat membantu supaya menempel di pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi para pengikut-pengikut Kristus yang lebih mendalami firman Tuhan lagi. Dan sekedar informasi juga, OIA ini juga tersedia pada date meeting guidelines yang ada di resources.myjpcc.org. Nah, bagaimana saudara mengalami penjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa pada hari ini? Itu sebabnya mari kita mengucap syukur sekali lagi dan mari kita
menutupkan mata kita dan mari kita berdoa menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat. Terima kasih buat online service kita hari ini. Dimanapun kita berada, kami mau menjadi pengikut-pengikut Kristus yang terus mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Untuk itu hamba berdoa agar kami semua menjadi para pencinta-pencinta firman-Mu dalam kesehari-harian kami. Agar kami bisa belajar bukan sekedar mengetahui firman Tuhan dan ayat-ayat saja, tetapi lebih dari itu kami menekuni, kami merenungi, dan yang terpenting kami menghidupi firman-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk setiap jajaran kepemerintahan dari presiden, wakil presiden, dan semua para pemimpin Indonesia, karena kami percaya yang terbaik masih ada di depan. Untuk itu pakai setiap kami Tuhan, agar kami semua menjadi bagian daripada sejarah bangsa ini hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat yang saat ini sedang menyaksikan dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar berkat-Mu tercurahkan dari surga, penyertaan bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan putranya yang tunggal Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali bagi kami semua, dan penyertaan bersama dengan Roh Kudus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan membuahkan hasil dan membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami naikkan segala puji, hormat, syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semuanya yang percaya bersama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa minggu depan.